mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat kelompok 3 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yuli Adani, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul materi menggali kedalaman ideologi dari teori ke praktik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama yaitu Fadli dengan NIM 121424006. Selanjutnya dengan saya sendiri Sitriyanti Pako dengan NIM 121424011. Selanjutnya ada Nursila Karim dengan NIM 121424016. Yang keempat ada Akbar Pratama Katili dengan NIM 121424010. Dan yang terakhir yaitu Nurjana Febriani Butolo dengan NIM 121424019. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Menggali Kedalaman Ideologi dari Teori ke Praktik. Ideologi adalah sekumpulan ide, nilai, dan keyakinan yang membentuk cara pandang individu atau kelompok terhadap dunia. Sebagai sistem pemikiran, ideologi memberikan kerangka untuk memahami realitas sosial, politik, dan ekonomi. Ideologi terbentuk dari gagasan tentang cita-cita masyarakat yang diperjuangkan melalui gerakan politik untuk mencapai tujuan bersama. Ideologi juga dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Sejarah, budaya, dan konteks sosial dapat berpengaruh terhadap perkembangan ideologi di antaranya. Sejarah peristiwa sejarah dapat membentuk ideologi sebagai kasus sosialisme di Indonesia. Sosialisme menjadi populer di kalangan pendiri bangsa Indonesia karena terpengaruh oleh pertarungan ideologi dunia dan kondisi masyarakat Nusantara pada saat itu. Perubahan budaya dapat memengaruhi perubahan sosial seperti akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru, namun budaya asli masih terjaga. Yang ketiga yaitu konteks sosial. Konteks sosial dapat mengaruhi ideologi seperti dalam kasus pengaruh sosialisme di Indonesia. Sosialisme sudah termasuk ke dalam relasi sosial masyarakat Nusantara pada waktu itu. Contoh penerapan ideologi dalam kebijakan publik terlihat dari bagaimana nilai-nilai prinsip dan keyakinan tertentu memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut beberapa contoh penerapan ideologi dalam kebijakan publik. Yang pertama, ada ideologi Pancasila. Yang kedua, ada ideologi liberalisme. Yang ketiga, ada ideologi sosialisme. Yang keempat, ada ideologi komunisme. Yang kelima, ada ideologi konservatisme. Yang keenam, ada ideologi ekologisme. Bagaimana ideologi memengaruhi keputusan politik dan sosial? Ideologi memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan politik dan sosial karena ideologi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam memahami, menilai, dan bertindak dalam berbagai isu kehidupan. Berikut adalah analisis singkat beberapa kasus nyata di mana ideologi diterapkan. Yang pertama, revolusi Rusia, ideologi Marxisme, dampak pembentukan Uni Soviet dan ekonomi terancam.
Yang kedua, Tiongkok di bawah Mao Zedong, ideologi komunisme, dampak kebijakan lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan mengakibatkan krisis sosial dan ekonomi. Yang ketiga, neoliberalisme di AS, ideologi neoliberalisme, dampak kebijakan pasar bebas dan privatisasi di bawah Ronald Reagan dengan dampak positif dan negatif. Yang keempat, apartheid di Amerika Selatan, ideologi realisme internasional, dampak segregasi rasial yang ketat dan perlawanan yang mengarah pada penghapusan sistem apartheid. Yang kelima, gerakan lingkungan hidup, ideologi egoisme, dampak adopsi kebijakan lebih ramah lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Yang muncul antara teori dan realitas dalam implementasi adalah sebagai berikut. 1. Ada keterbatasan praktis dalam sumber daya. Teori seringkali menyarankan solusi yang ideal dan sempurna, namun dalam realitas, keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi seringkali menghambat penerapan solusi tersebut. Banyak ide yang tampak sempurna di atas kertas tetapi sulit diterapkan karena tidak adanya sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tersebut. Yang kedua, ada perbedaan dalam kapasitas dan keterampilan. Teori mungkin mengasumsikan bahwa pelaksana memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai untuk melaksanakan ide tersebut. Namun dalam kenyataannya, pelaksana mungkin tidak memiliki keahlian atau kapasitas yang digunakan untuk menerapkan teori secara efektif. Bagaimana gerakan sosial mempengaruhi penerapan ideologi? Nah, gerakan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan ideologi karena gerakan ini sudah seringkali menjadi katalisis perubahan. Nah, sosial dan politik dan budaya dalam suatu masyarakat. Gerakan sosial sudah bertindak sebagai media, ada untuk menyebarkan ideologi tertentu kepada masyarakat secara luas. Nah, aktivitas ini seperti protes, kampanye, dan pendidikan. Publik membantu mempopulerkan ideologi tersebut. Baik, saya akan memberikan contoh aktivitas lingkungan dan dampaknya terhadap kebijakan. Nah, contoh gerakan ini sudah telah meningkatkan bahwa kesadaran global adalah tentang perubahan. Nah, iklim saja sudah mendorong banyak pemerintah bahwa untuk mempercepat komitmen emisi karbon dan meratifikasi perjanjian internasional saja sudah dengan kesepakatan Paris.